Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ida Widiawati selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Tahunan kelas C dan teman-teman semua yang berbahagia, izinkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada praktik budidaya tanaman durian bawor di Desa Kejawar, Kabupaten Banyumas. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Raihana Arif Ramadhani dengan NIM A1D022233 dan rekan-rekan saya yakni Renita Aulia dengan NIM A1D022210, Revalina Anjali dengan NIM A1D022017, Muhammad Fadilul Firdaus dengan NIM A1D022155, dan Najwa Keisha Azhara dengan NIM A1D022177. Sebelum kami mengajak teman-teman untuk mengetahui apa saja permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada praktik budidaya tanaman durian bawor di Desa Kejawar, Kabupaten Banyumas, kami akan memperkenalkan bagaimana klasifikasi, botani, dan syarat tumbuh tanaman durian itu sendiri secara umum. Buah durian seperti yang kita ketahui menjadi si raja buah karena tingginya minat konsumsi terhadap durian karena rasa yang enak dan aroma yang kuat. Selain itu, buah durian juga memiliki segudang manfaat bagi tubuh kita, baik nutrisi yang tinggi maupun kadar serat yang tinggi. Namun, memang tidak disarankan untuk mengonsumsi durian dalam jumlah yang banyak. Buah durian sendiri ini tergolong dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Bombasales, famili Bombaceae, genus Thurio, dengan spesies bernama Thurio zyggentinus murray. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2022, di dalam negeri di Indonesia sendiri, buah durian terus mengalami peningkatan yakni sebesar 1,71 juta ton, yang mana artinya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya berkisar 1,35 juta ton. Botani tanaman durian sendiri ini berbentuk tajuk pohon dengan sistem perakaran tunggang, di mana batangnya merupakan batang berkayu bercabang berbentuk silindris dengan ketinggian mampu mencapai 50 meter dengan diameter batang sekitar 100 cm. Di mana buah durian sendiri ini merupakan buah yang dilindungi oleh kulit berduri, di mana kulit batang pada durian ini akan tumbuh sebagai cabang primer pada batang utama tanpa pola batang. Berdasarkan morfologi secara umum, daun durian ini akan berbentuk oval atau lonjong dengan bulu-bulu bintang, yang mana bagian atasnya akan berwarna hijau dan bagian bawah daun akan berwarna keemasan. Daun ini akan berukuran 10-15 cm kali 4,5 cm. Bentuk buah durian sendiri ini sangat bervariasi sesuai dengan varietas yang ditanam, seperti bentuk bulat telur, lonjong, maupun berbelimbing. Selanjutnya, terdapat beberapa syarat tumbuh tanaman durian sehingga mampu mencapai produktivitas yang kita inginkan. Yang pertama, tanaman durian sendiri ini dapat ditanam pada ketinggian 1000 mdpl, namun ketinggian optimumnya yakni berkisar pada 600 mdpl dengan jenis tanah grumusol atau andosol dengan tekstur bergumpal dan berbulir-bulir. Tanah ini harus memenuhi pH dengan kadar 5-7 dengan kadar pH optimum adalah 6-6,5. Curah hujan maksimum pada daerah sekitarnya yakni berkisar 3.000 sampai 3.500 mm per tahun dengan 1-2 bulan kering atau 1-2 bulan kemarau dengan intensitas penyinaran hanya sekitar 60-80% dengan suhu optimum yaitu 20-30 derajat Celcius, yang mana apabila suhunya terlalu rendah dapat membuat pertumbuhan tanaman durian ini melambat, namun jika suhunya terlalu tinggi akan membuat daun akan mudah terbakar. Setelah kita mempelajari mengenai klasifikasi, botani, dan syarat tumbuh dari tanaman durian secara umum, kami akan memperkenalkan kepada teman-teman semua apa itu durian bawor sehingga menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Banyumas. Pada awalnya, buah durian bawor sendiri ini hanya dikembangkan dan banyak dikembangkan di Desa Alas Malang, Kecamatan Kebranjen, Kabupaten Banyumas. Tetapi seiring bertambahnya waktu, kini buah durian bawor ini banyak dikembangkan di seluruh Kabupaten Banyumas, salah satunya di Desa Kejawar, Kabupaten Banyumas. Buah durian bawor ini sendiri memiliki karakteristik yang unik dengan tanaman yang mampu berproduksi secara tepat mulai dari umur 3 tahun dengan tajuk morfologi yang kuat sehingga tidak mudah roboh
jika terkena angin. Buah durian bawor sendiri ini tergolong dengan rasa yang manis, legit, sedikit pahit, creamy, dan biji yang kecil. Karakteristik lainnya yakni daunnya berbentuk oval dan melebar. Hal-hal inilah yang membedakan jenis durian bawor dengan jenis-jenis durian lainnya sehingga menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Banyumas. Baik, selanjutnya adalah deskripsi wilayah tanaman durian bawor. Lahan pertanian atau perkebunan durian bawor yang kami datangi ini berada di Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, dengan luas desanya sendiri sekitar 10 km persegi dengan ketinggian berada di 57 mdpl. Jika kita lihat iklim yang ada di Desa Kejawar ini cukup baik dan sesuai dengan syarat tumbuh dari tanaman durian sendiri, di mana suhu rata-rata di Desa Kejawar ini sekitar 23 hingga 32 derajat Celcius sesuai dengan syarat tumbuh dari tanaman durian, yaitu sekitar 20 hingga 30 derajat Celcius. Selain itu juga curah hujan yang ada di Desa Kejawar ini sekitar 113 mm per bulannya, di mana ini juga sesuai dengan syarat dari tumbuh dari tanaman durian itu, yaitu sekitar lebih dari 100 mm per bulannya. Kemudian adalah jenis tanah. Jenis tanah yang ada di Desa Kejawar ini yaitu merupakan jenis tanah potsolid dan juga latosol, di mana menurut Ali 2015 menyatakan bahwa tanaman durian ini dapat tumbuh dengan baik di tanah andosol, latosol, dan juga potsolid. Selanjutnya itu adalah sumber air. Air sangat dibutuhkan bagi tanaman untuk hidup. Nah, air yang digunakan di pertanian di Desa Kejawar sendiri memiliki dua sumber, yaitu adalah sumber dari air hujan dan yang kedua adalah air yang berada dari sumber air sungai yang berada di sekitarnya. Salah satunya adalah air Sungai Serayu. Selain itu juga terdapat beberapa infrastruktur yang mendukung pertanian yang ada di Desa Kejawar, seperti saluran pembawa air, kemudian ada bak penenang, kemudian ada saluran pembuangan air, dan hal-hal lainnya yang sangat dibutuhkan bagi pertanian yang ada di Desa Kejawar itu sendiri. Pokok bahasan selanjutnya adalah teknik budidaya tanam. Teknik budidaya adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh petani atau pembudidaya untuk mengelola tanaman mereka agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga nantinya hasil produksi dari tanaman tersebut akan meningkat. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada perkebunan tersebut, diperoleh informasi mengenai teknik budidaya yang dilakukan. Antara lain, yang pertama adalah pembibitan. Teknik perbanyakan tanaman pada perkebunan tersebut dilakukan secara vegetatif, yaitu dengan metode susuan dan cangkok. Metode susuan dilakukan dengan cara menyatukan dua batang tanaman tanpa menghilangkan cabang tanaman induk. Terdapat dua jenis metode susuan yang diterapkan, yaitu susuan model tusuk dan susuan model sayatan. Selain menggunakan teknik susuan, perkebunan ini juga menggunakan teknik cangkok. Teknik cangkok ini dilakukan dengan cara melukai atau menyayat kulit cabang tanaman sepanjang sekitar 5-10 cm, lalu cabang tersebut dihilangkan kambiumnya hingga bersih. Selanjutnya adalah persiapan lahan. Sebelum penanaman dilakukan, tanah pada lahan tersebut sebaiknya diolah terlebih dahulu agar pertumbuhan dan perkembangan tanaman nantinya tidak terganggu dan meminimalisir adanya persaingan. Pengolahan lahan yang dilakukan adalah dengan pembersihan pokok batang tanaman, bebatuan atau batuan besar, dan tanaman lain yang tidak diperlukan. Lalu penanaman. Setelah lahan siap digunakan, selanjutnya adalah pembuatan lubang tanam. Lubang tanam ini dibuat dengan kedalaman kurang lebih sekitar 50 cm dengan jarak tanam antar tanaman 6-12 meter, dikarenakan ukuran dari pohon durian ini sangat besar. Jarak tanam perlu diatur dengan baik agar nantinya pertumbuhan antar tanaman tidak saling mengganggu satu sama lainnya. Jarak tanam yang terlalu sempit ini dapat menyebabkan persaingan antar tanaman dalam memperoleh nutrisi. Sedangkan jarak tanam yang terlalu renggang ini dapat menyia-nyiakan lahan dan mengurangi produktivitasnya. Selanjutnya, pemeliharaan. Pemeliharaan yang dilakukan oleh perkebunan tersebut antara lain penyiraman. Penyiraman dilakukan setiap pagi dan sore hari setiap harinya. Salah satu kendala yang dihadapi oleh perkebunan tersebut adalah kurangnya ketersediaan air. Namun hal tersebut telah diantisipasi dengan menghubungkan selang dengan
dengan pompa-pompa yang berada dekat dengan sumber mata air. Kemudian adalah kegiatan pemupukan. Pemupukan ini dilakukan dengan pemberian pupuk kandang, pupuk pocoran, dan pupuk NPK. Pupuk pocoran dilakukan setiap 3 minggu, sedangkan pupuk NPK dilakukan setiap 6 bulan. Selanjutnya adalah pengendalian hama dan penyakit. Beberapa hama yang menyerang perkebunan tersebut adalah belalang, ngengak, kelelawar, dan ulat. Upaya pengendalian yang dilakukan oleh petani perkebunan tersebut adalah dengan menyemprotkan pasta cair ke buah durian. Namun upaya tersebut dikatakan atau dinilai tidak efektif, sehingga diperlukan upaya lebih efektif lagi agar hasil produksi tanaman durian pada perkebunan tersebut tidak menurun. Selanjutnya adalah pemanenan. Saat mendekati masa panen, buah durian akan diikat menggunakan tali rafia agar tidak langsung jatuh ke tanah saat matang. Tanda kematangan dapat diamati melalui perubahan warna, retakan pada pangkal tangkai, dan aroma yang kuat. Ketepatan pemanenan ini dapat berpengaruh pada kualitas buah durian. Pada perkebunan tersebut, dalam satu kali panen, satu pohon dapat menghasilkan 30 sampai 50 buah durian atau sekitar 30 sampai 100 kg tergantung jenisnya. Kemudian pasca panen, buah yang telah dipanen kemudian disortir berdasarkan ukuran, bentuk, warna, dan tingkat kematangan. Buah yang cacat, busuk, dan terlalu matang akan dipisahkan dari buah durian yang memiliki kualitas yang baik. Buah durian yang sesuai dengan kriteria akan dikemas dalam keranjang bambu, kotak kayu, ataupun plastik yang telah dilubangi agar sirkulasi udaranya tetap terjaga. Buah akan dikirim ke Kampung Banyumas, Jakarta, dan Surabaya. Sedangkan buah yang memiliki kualitas rendah akan diolah menjadi es krim durian. Yang terakhir adalah peremajaan. Kegiatan peremajaan dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman durian. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan pemangkasan, pemotongan, ataupun penebangan pohon durian yang telah rusak, tua, dan tidak produktif lagi. Pada perkebunan tersebut, peremajaan dilakukan setiap 15-20 tahun sekali agar produktivitas dan kualitas tanaman durian pada perkebunan tersebut tetap terjaga. Sini saya akan menjelaskan materi tentang kendala yang dialami pada budidaya durian, khususnya di Desa Kejawar, Kabupaten Banyumas. Kendala yang dialami pada budidaya durian di desa ini yaitu ada dua. Yang pertama ada penyakit karat atau bercak pada daun, dan yang kedua ada pengairan yang kurang atau letak sumber mata air yang jauh. Yang pertama ada penyakit karat atau bercak pada daun. Penyakit bercak daun ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi karena jamur. Penyakit ini menyebabkan kurangnya jumlah daun yang sehat, kemudian gugur sebelum waktunya, dan yang paling penting yaitu menghambat proses fotosintesis. Jamur ini menginfeksi daun dan biasanya menginfeksi pada bagian bawah permukaan daun, kemudian menyerap nutrisi pada daun tersebut, sehingga dapat menyebabkan kerusakan, mengering, dan bahkan mati jika terjadi infeksi dengan parah. Kemudian yang kedua ada pengairan yang kurang atau letak sumber mata air yang jauh. Petani di Desa Kejawar ini mengalami kendala terutama pengairan yang kurang karena letak sumber mata air yang jauh. Oleh karena itu biasanya petani mengupayakan dengan cara menggunakan selang dari pompa yang kemudian diairi ke kebun mereka. Selanjutnya adalah pemecahan masalah bagi permasalahan tanaman durian. Untuk mengatasi penyakit karat daun atau bercak daun, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Pertama, sebaiknya menanam tanaman dengan jarak yang lebih luas antar tanaman lainnya. Selain itu, jika ada ranting yang terinfeksi, segera potong ranting-ranting tersebut. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan fungisida sesuai dengan dosis yang dibutuhkan oleh tanaman. Selanjutnya, untuk mengatasi masalah kurangnya pasokan air pada pengairan tanaman durian, biasanya petani perlu menunggu setidaknya 2 bulan setelah periode kering sebelum pohon durian mulai berbunga. Selain penyedot air atau pompa air untuk memastikan tanaman durian mendapatkan pasokan air yang cukup. Selanjutnya adalah untuk menjaga keseimbangan pengairan pada penanaman durian. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita perlu melakukan pemanfaatan kelembapan tanah secara berkala untuk memastikan tanaman mendapat
air yang cukup tanpa kelebihan ataupun kekurangan. Yang kedua, perlu ditetapkan jadwal pengairan yang konsisten untuk mencukupi kebutuhan air pada tanaman. Yang ketiga adalah mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti jumlah tanaman, jarak tanaman, sumber air ke topografi tanah, dan sistem drainase yang efisien, di mana faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi bagaimana pengaturan pengairan tanaman durian secara optimal. Itulah beberapa materi yang dapat kami sampaikan mengenai permasalahan-permasalahan yang kami temukan pada lahan budidaya durian di Desa Kejawar, Kabupaten Banyumas. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami memohon maaf dan semoga informasi yang kami sampaikan dapat berguna bagi teman-teman semua. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.